saya juga berharap kita semua bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Pak Ade ini. Karena asetnya yang dikelola kalau tidak salah kemarin triliunan ya sampean ya Pak Ade ya? Ya, itu asetnya perusahaan maksudnya, bukan punya saya. Justru itu Pak. Kalau punyanya sendiri kan nggak apa-apa, walaupun gimana portfolionya, apapun yang terjadi kan punya sendiri. Tapi kalau sampai punya orang lain ngelola asetnya orang lain itu kan ya beda lagi. Iya. Gitu ya. Nah, Ya, dengan kata lain, tanda kutip ya, kita sama aja jadi babunya orang lain, budak korporat gitu. ya enggak lah. Ya istilah aja ya, tapi kan kalau babu kan ya gimana. Ini Pak Ade ini kalau di Jasara Harja jadi apa Pak? Ya, Jasara Harja. Jabatannya apa Pak? Saya kebetulan di Dewan Penasehat di Penasehat, Jasara Harja, penasehat di bidang investasinya ya. investasi. Mantap, Sebenarnya mantap, saya mantap. juga di equity portfolio management atau manajer investasi juga Pak di salah satu sekuritas asing itu di Singapura. Sekuritas asing, mantap ya berarti ya. Jadi investasinya nanti bisa jadi nggak melulu di lokal aja Indonesia ya Pak ya. Ya, Nanti bisa merambah ke investasi kebetulan saham US. kami juga ada concern di US market, di Indonesia juga, di Asia regional, dan for myself, portofolio pribadi saya juga ada sebagian memang di US market. Sama, saya juga porsi besarnya malah di US market kalau saya, portfolio saya. Nah, mantap ya teman-teman ya, langsung aja kalau mau nanya-nanya enggak apa-apa, nanti di sesi akhir kita akan bahas satu persatu kalau ada pertanyaan yang masuk. Mumpung gratis, biasanya kalau biasanya kalau ngundang Pak Ade ini biasanya ada ininya ya, ada registration fee-nya gitu loh. Ini mumpung gratis ya. Ini. Malam ini kan kita mau bahas tentang trading dan investing ya Pak Ade ya. Nah, kalau menurut Pak Ade itu bedanya itu kira-kira apa sih trading dan investing? Kalau teman-teman di Mindset Duit ini kebanyakan masih yang baru mendalami gitu loh. Jadi kalau untuk pemilihan katanya mungkin bisa tolong dipilihkan yang kata yang sehari-hari aja gitu Pak Ade. Sebenarnya bedanya trading itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya kan dagang. Sementara investasi itu kan seperti kayak ibarat kata menabung. Memang dikonsenkan untuk jangka panjang. Sementara trading itu kan yang namanya dagang bisa beli pagi jual sore, atau beli sekarang, beli pagi jual besok itu. Dari segi waktu itu kurang lebih 3 hari atau bahkan 1 hari. Kalau teman-teman di saham itu biasanya kebanyakan beli pagi jual sore, atau kalau di US market beli waktu open market jam 12 malam bisa di close. Nah, itu nanti tergantung. Nah, tapi menurut saya trading itu adalah melakukan transaksi dalam jangka waktu pendek. Sementara kalau investasi itu tahunan, ya minimal 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Nah, kalau biasanya di institusi ada juga yang sampai 5 bahkan 10 tahun itu, kalau nggak di capital market saham, biasanya dia penempatannya di obligasi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu nanti juga tergantung jenis instrumennya, risk profile-nya, kayak gitu. Ya, jadi perbedaan yang paling mendasarnya adalah di durasi waktunya ya Pak Ade ya. Kalau trading itu bisa diselesaikan dalam hari itu juga, ada yang 3 hari, mungkin seminggu gitu ya Pak ya. Yang pasti nggak lebih lama daripada investing. Kalau investing malah bisa puluhan tahun ya. Iya. Iya, kayak saya ini, saya nge-hold SPY ya. S&P 500 itu sudah sejak 2014. Oh, langsung ambil indeksnya nih, contract for different, ya Pak? Atau gimana? Wah, Iya. mantap nih. Itu legit banget. Kalau saya sih ETF ya, jadi ya,
uh, sisihkan Ya. setiap bulan berapa gitu, nggak pakai mikir. Nah, kalau menurut Pak Ade sendiri sih, kan yang pasti sudah pengalaman ya. Uh, Enaknya apa sih kalau trading itu? Enaknya trading apa? Enaknya investing apa? Gitu aja, supaya teman-teman ini Sebenarnya punya gambaran. tujuannya kan berbeda. Kalau saya ngomong, saya pribadi itu sama-sama enak. Cuman kalau trading kan concern murni di capital gain. Hmm. Tapi kalau investing itu ada capital gain, ada dividen, atau ada kupon kalau teman-teman yang berinvestasi di obligasi. Tapi kalau di saham biasanya ada dividen sama capital gain. Dan biasanya dari segi resiko itu jauh lebih rendah. Apakah profit dari trading sama investing itu jauh lebih besar? Profit trading atau investing itu belum tentu. Kalau teman-teman memang jagonya di trading, bahkan melakukan profit dari trading atau high frequency trading itu juga hasilnya luar biasa. Tapi jangan lupa risk-nya juga besar. Terus yang kedua, biasanya kalau orang-orang yang sudah expert itu biasa frekuensinya lebih padat dan lebih banyak gitu. Untuk hasil ya. Tapi selama saya riset, saya pernah melakukan riset S2 saya, kebetulan saya ambil di investment, antara trading sama investing, saya pernah forex nih Pak ya, forex dalam waktu 1 tahun, modal 10.000 jadi 100.000 itu ribuan transaksi, sementara di saham 150 juta ke 1M dalam 1 tahun itu cuma 2 transaksi. Nah dari situ kan kita sudah bisa membedakan, enak nih, kalau kita suka yang aktif, sebenarnya sama aja kan hasilnya, cuma kalau kita kan ada istilah kerja pintar nggak harus kerja keras, tapi ya itu tergantung lah teman-teman gimana ini. Oke, saya tertarik sama yang tadi nih. Kalau yang trading itu transaksinya ya pasti ratusan kali ya dalam setahun ya. Ya, Tapi kalau yang investing cuma 2 kali. 2 kali transaksi, dan itu pun kalau kita bandingkan portfolionya nggak apple to apple, kita perlu berapa klik untuk sampai ke level itu, sementara investing cuma 2 klik ya. Investingnya di mana itu? Instrumen pakai apa? Saham ya? Di saham, kebetulan waktu itu pernah dapat BRIS, pernah dapat Indi. Kalau di US market ada Microsoft, ada Tesla. Itu juga sama kayak gitu. Tesla kan sempat dari 100 ke 2000, stock split sempat ke 1000 lagi. Itu kan jadi berapa itu? Iya. Nah, sementara kalau ya hasilnya juga mungkin sama, tapi effort kita lebih lebih kerja berat lagi ya. Atau bahkan trading juga lebih bisa profitnya mengalahkan hasil investing, tapi dari sisi kita mental, waktu, kesiapan psikologi kita itu juga harus tetap dijaga. Berarti gini ya Pak ya, kalau trading itu kan transaksinya berkali-kali. Ya. Jadi ibaratnya, ya ibaratnya kalau kita pilih senapan gitu ya, mungkin dia pakai AK-47 gitu mungkin ya, nembaknya kadang kena, kadang nggak kena, ya nggak apa-apa. Yang penting rasionya kan kita bermain gitu probabilitas. Ya, probabilitas gitu ya. Tapi kalau yang investing yang cuma 2 kali dalam setahun itu berarti harus benar-benar dihitung, dipertimbangkan sedemikian rupa ya, sampai dan kalau yang di trading itu kadang kalau nggak kena, oh nggak apa-apa, besok masih bisa berburu lagi gitu ya, pelurunya masih ada. Tapi kalau yang di investing sekali masuk, ternyata nggak seperti yang diharapkan, ya berarti ya gimana gitu ya. Ya, makanya kan kita pun juga selektif terhadap pemilihan instrumen investasi kita. Kita juga mesti tahu saham-saham yang akan jadi bagger, saham-saham masa depan yang memang punya masa depan yang bagus, cerah, atau bahkan ini memang saham hanya bisa ditradingkan, nggak bisa dibuat investasi. Kita juga harus tahu cara menganalisanya seperti apa itu.
Soalnya menurut saya investasi saham itu sama kayak kita memilih pasangan hidup. Waduh. Sementara trading itu kan enak tuku sate timbang tuku wedhus kan gitu. Oh. Pakai lepas sementara kalau di saham ya itu memang benar-benar kan yang namanya investasi ya kita tak harus tahu perusahaannya siapa, yang ngelola seperti apa, orangnya yang punya kayak gimana, terus ekspansi dalam beberapa tahun ke depan seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Yang paling penting itu adalah siapa nih owner dan bagaimana track record si owner. Itu yang paling penting kalau dari saya ya untuk investasi. Tapi kalau kita trading nggak perlu tahu itu. Lihat harganya aja ya, pakai teknikal gitu ya. Toh ya nggak lama-lama investasi juga, itu gitu ya. betul. Investasi itu sama kayak kita berbisnis dengan pihak yang memiliki perusahaan tersebut. Let's say saya berinvestasi di Tesla ya, berarti saya juga berbisnis sama Om Elon. Sama aja kan kayak gitu. Makanya Oke. Berarti kita harus tahu profilnya dia seperti apa, perusahaannya kayak gimana gitu. Bibit bobot bebetnya ya Pak ya. Jadi kayak pilih Betul. Kayak milih calon istri kalau kita laki-laki gitu ya. Jadi harus tahu asalnya dari mana apa segala macam, karena ini komitmen jangka panjang gitu kan ya. Tapi kalau trading nggak perlu tahu asalnya dari mana, gimana, nggak perlu tahu ya, karena kita pun juga nggak lama-lama di sana gitu kan ya, bener ya. Itu enaknya. Nah sekarang nggak enaknya apa sih Pak Ade? Kalau menurut dari Pak Ade nih, nggak enaknya trading apa, nggak enaknya investing itu apa? Nggak enaknya trading tentu nggak semua orang itu siap terhadap resiko. Terus faktor resiko ya. Kedua, terkadang orang kalau trading itu kan berekspektasi tinggi ya, kita menggenerate money ini supaya cepat kaya. Karena nanti kita akumulasinya profit dikit-dikit tapi dikumpulin kan nanti jadi banyak. Tapi sementara orang nggak pikirin faktor X-nya. Misalkan kita mengalami kerugian, terus yang kedua mental kita down. Sementara apakah saya juga murni investing? Enggak, saat ini saya juga trading. Nah, biasanya kalau saya trading dengan jumlah tanda kutip ya, itu saya biasanya melakukan ritual dulu. Ada ritual. Misalkan hari Kamis mau trading, saya Senin atau Selasanya saya puasa. Ini bukan karena ini ya, ini bukan karena pakai doa, pakai gimmick, jampi-jampi, enggak. Kenapa kita puasa? Karena pada dasarnya kita kan makan itu kan makan sembarangan kan. Sementara trading itu kan dipaksa kita harus fokus, nggak boleh tolak-tolak, konsentrasi tinggi gitu kan. Nah, kalau kita nggak puasa, kita ngantuk, itu pasti itu. Kita sambil merefleksi. Terus yang kedua, air minum itu harus banyak. Saya sampai sebegitunya untuk melakukan aktivitas trading. Karena mood kita, konsentrasi kita itu juga salah satu tergantung dengan makanan, terus budaya hidup kita gimana. Kalau buat teman-teman yang biasa olahraga, yang biasa makan sehat, ya terus bisa duduk lama, konsentrasi tinggi, ya silahkan aja trading, itu jauh lebih bagus. Tapi selama kita nggak bisa konsentrasi lebih dari 2 jam, ya jangan trading. Berarti minimal durasinya tahu-tahu 4 jam, tahu-tahu 5 jam. Kita nggak sadar di waktu yang ketiga jam, imun kita sudah mulai turun, tenaga kita sudah mulai turun, konsentrasi kita mulai turun. Otomatis kita menganalisa, mengambil keputusan pun juga nggak bisa seobjektif seperti jam-jam awal. Benar, setuju banget. Nah itu nanti kan urusannya panjang sama resiko. Sementara kalau saya pribadi, saya lebih baik nggak profit, uang saya aman daripada saya harus memaksakan meskipun
pasar itu nggak mendukung. Terus yang kedua, nggak apa-apa kok kita ketinggalan momen. Momen itu selalu ada daripada kita kehilangan modal. Itu prinsip saya yang saya pegang. Itu ndak enaknya kalau trading ya. Kalau investing Pak Ade, Nah, koneksi terputus. kalau investing ya kita mungkin butuh yang namanya research. Ya, memang riset itu agak panjang, tapi kan sekali aja kan. Ya, mungkin kalau kita weekend, terus sambil santai ngopi, sambil ke keluar di kafe gitu kan, sambil santai cari laporan keuangannya, kita cari profil orangnya kayak gimana, terus kita juga gali dari teman ke teman kayak gimana. Nah sebenarnya terus kita pun juga bisa jalan-jalan kan gitu, investing, dan waktu kita nggak terbuang. Tapi jangan berharap besok langsung cuan, enggak. Investing itu kelihatan 3 bulan atau bahkan 6 bulan baru bener-bener kelihatan hasilnya. Tapi ya itu kadang-kadang orang kan nggak sabar untuk nunggu itu. Sementara kan kalau trending kan ya udah sekarang masuk bisa langsung cuan, nanti masuk lagi cuan lagi, tinggal dikumpulin aja kan itu. Orang-orang kan bakal tergiur sama itu. Gitu ya. Jadi untuk pemula nih, kira-kira lebih cocok yang mana kalau menurut Pak Ade? Ini kan teman-teman sob masa duit kan banyak yang masih pemula ini. Pemula harus dicoba semua karena nanti pasti nemu jati diri. Sama kayak YouTube trading itu, kita kan nggak perlu belajar terus kan untuk menemukan jati diri, tapi tetap kita harus menggunakan alokasi yang sehat. Jumlah amunisi kita di trading sama di investing harus lebih besar di investing daripada di trading, karena menurut saya trading itu kan high risk. Let's say kita punya 10 juta, yang trading cuma 1 juta aja, 10% dari total equity yang kita punya. Iya, benar. Setuju banget saya kalau gitu. Iya. Wah, mantap ya. Jadi ini tadi sudah dibagikan pengalamannya Pak Ade, kelola dana triliunan, enaknya trading, enggak enaknya trading, enaknya investing, dan juga enggak enaknya investing. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo ya. Ini ya di kolom komentar sih, di mana di tanda tanya itu loh ya, di pertanyaan. Terus kok nggak ada yang komen nih teman-teman nih, jangan-jangan. Nah mungkin masih mungkin. Iya, coba dong komen dong, salah satu atau salah dua. Ya. Berarti biji 80 kalau salah dua, salah satu 90 nih. Satu atau dua orang komen dong, supaya kita tahu nih, ada yang nyimak siapa gitu ya. Ya, lanjut deh kalau gitu deh. Kalau saya boleh cerita dikit ya Pak Ade ya. Ya, monggo. Dulu waktu nyemplung ke dunia keuangan itu, sharing analisa teknikal. Oh ya nanti ya. Sekarang lagi kita mau mindsetnya dulu. Kalau saya sih dulu nyemplungnya ke dunia keuangan itu justru bukan investing tapi trading. Trading ya, nyimak Kak HQCL30. Thank you ya yang sudah komen ya. Oke, ya.